Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 4 dengan nama anggota kelompok Ainul Yakin absen 4, Amelia Dinda absen 6, Diandra Zalfa Clarissa absen 15, dan yang terakhir Melinda Fitri Faizah absen 22. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai peran tokoh pahlawan dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Kira-kira siapakah para pahlawan yang turut berjuang menjaga integrasi bangsa Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965? Tentunya ada banyak tokoh pahlawan yang turut berjuang menjaga integrasi bangsa Indonesia. Kalau begitu, berikut merupakan beberapa para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu adalah Frans Kaisipo. Beliau lahir di Wardo Biak, Papua tanggal 10 Oktober tahun 1921 dan wafat di Jayapura, Papua pada tanggal 10 April 1979 dengan usia 57 tahun. Beliau juga mempunyai ibu bernama Albertina dan ayah bernama Albert Kaisipo, dan istri bernama Antomina Arwam, Maria Magdalena, dan Murwahyuni. Beliau juga mengenyam pendidikan di Sekolah Guru Agama Kristen di Manokwari dan Sekolah Kursus Pegawai Papua atau bisa disebut sebagai Papua Pastor School di kota Nica. Selanjutnya, peran Kaisipo dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Yang pertama, menjadi Gubernur Provinsi Papua keempat, kemudian menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada bulan Juli 1946, beliau menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Beliau juga mendirikan Partai Indonesia Merdeka. Pada tahun 1961, beliau mendirikan Partai Irian yang berupaya menyatukan Nugini Belanda dengan Republik Indonesia. Beliau juga menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1973. Yang terakhir, beliau menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua. Tokoh selanjutnya yaitu Silas Papare. Beliau lahir di Serui, Papua pada tanggal 18 Desember tahun 1918 dan wafat di Serui, Papua pada tanggal 7 Maret tahun 1979 dengan usia 60 tahun. Silas Papare memiliki ibu yang bernama Dorcas Mangge dan ayah yang bernama Musa Papare, sedangkan istrinya bernama Regina Aibui. Silas Papare mengenyam pendidikan di Sekolah Juru Rawat pada tahun 1935. Selanjutnya, peran Silas Papare dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Beliau mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau yang dikenal dengan PKII pada bulan November 1946. Pada bulan Oktober 1949, di Yogyakarta, beliau juga mendirikan Badan Perjuangan Irian dan menjadi salah seorang delegasi Indonesia dalam perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 atas permintaan Presiden Soekarno. Silas Papare diangkat menjadi anggota MPRS dan aktif dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB. Tokoh yang ketiga adalah Martin Inde. Nama lahir Martin Inde adalah Sorowai Inde. Beliau lahir di Doromena tanggal 14 Maret tahun 1912 dan wafat di Doromena pada tanggal 17 Juli tahun 1986 dengan usia 74 tahun. Martin Inde beragama Kristen
dan mempunyai ayah yang bernama Inde. Selanjutnya, peran Martin Inde dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Yang pertama, beliau menjadi anggota Komite Indonesia Merdeka pada bulan Oktober 1946. Beliau juga menjadi anggota Komite Indonesia Merdeka pada bulan Oktober 1946. Pada tahun 1962, beliau merumuskan kekuatan gerilya dan membantu menyelamatkan anggota RPKAD di Irian Barat selama Trikora. Martin Inde berangkat ke New York sebagai delegasi Indonesia pada bulan Desember 1962 dan dipilih menjadi MPRS mewakili Irian Jaya pada tahun 1963 sampai 1968. Tokoh selanjutnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April tahun 1912, beragama Islam dan meninggal pada 2 Oktober tahun 1988 di Amerika. Tempat pemakaman Sultan Hamengkubuwono IX berada di Asana Saptorenggo, Imogiri, Yogyakarta. Beliau memiliki anak yang bernama Hamengkubuwono X, Hadiwinoto, Yudaningrat, Prabukusumo, dan Joyokusumo. Beliau memiliki pasangan KRA Nindyo Kirana dan KRA Astungkara. Sultan Hamengkubuwono IX sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1973 sampai tahun 1978. Beliau memiliki orang tua bernama Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Selanjutnya, peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia, yaitu dalam amanatnya tanggal 5 September 1945. Sebelumnya, Belanda menawarkan menjadi Raja Jawa jika tidak bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian, melalui serangan umum 1 Maret 1949 yang dirancangnya, beliau berhasil membuktikan bahwa rakyat Indonesia masih ada dan harus dilanjutkan ke meja perundingan. Tokoh selanjutnya adalah Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II memiliki nama asli yaitu Yang di-Pertuan Besar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Beliau lahir di Kesultanan Siak Sri Indrapura pada tanggal 1 Desember tahun 1893 dan meninggal pada 23 April 1968 di Rumbai, Pekanbaru, Riau. Sultan Syarif Qasim II memiliki orang tua yaitu Syarif Hasim I dan Tengku Yub. Selanjutnya, peran Sultan Syarif Qasim II dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Yang pertama, memberikan dukungan dan kesetiaan terhadap pemerintah Indonesia. Kemudian menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia. Beliau membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak dan juga membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Barisan Pemuda Republik di Siak. Beliau mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Beliau mensuplai bahan makanan untuk para laskar dan menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Yang terakhir, Sultan Syarif Qasim II menolak untuk bekerja sama dengan Belanda dengan hadiah akan mendapatkan jabatan. Ismail Marzuki. Beliau lahir pada tanggal 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta.
Beliau wafat pada tanggal 25 Mei 1958 di Kampung Bali, Jakarta. Ayah beliau bernama Marzuki dan ibunya bernama Solehah. Beliau wafat pada usia 44 tahun. Istrinya bernama Elis Zuraidah dan anaknya bernama Rahmi Azizah. Beliau juga pernah mengisi ilustrasi musik di film yang berjudul Terang Bulan dan mengikuti grup musik yang bernama Live Java. Ismail Marzuki juga memiliki peran-peran penting bagi bangsa Indonesia, di antaranya yaitu pada tahun 1968 dia merasa dihormati dengan Pusat Budaya Taman Ismail Marzuki atau Taman Ismail Marzuki yang juga sering disebut TIM, yang merupakan pusat kebudayaan penting di kota Jakarta. Kemudian pada tahun 2004 ia dinyatakan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ismail Marzuki mengawali karir sebagai penyanyi orkestra pada live opera di masa penjajahan Belanda. Kemudian setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dia mengarang banyak lagu perjuangan untuk membakar semangat pejuang. Ismail Marzuki dikenal sangat nasionalistis, bahkan ia pernah memilih menjadi penjual gado-gado dengan istrinya daripada bekerja sama dengan NICA atau Netherlands Indie Civil Administratie atau administrasi Belanda yang ingin mengembalikan penjajahan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Opu Daeng Risaju. Beliau memiliki nama lengkap Opu Daeng Risaju dan memiliki nama kecil Famajah. Beliau beragama Islam yang lahir pada tahun 1880 di Palopo. Beliau meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1964 di Palopo. Beliau memiliki suami bernama Muhammad Daud dan anak bernama Abdul Qadir Daud. Orang tua beliau bernama Muhammad Abdullah Tubarengsing dan Opu Daeng Mawelu. Opu Daeng Risaju memiliki peran-peran penting, diantaranya yaitu membangkitkan dan memobilisasi para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap tentara NICA, membentuk cabang PSII di Palopo, dan mengikuti Kongres PSII di Pulau Jawa. Kemudian beliau memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda dan mengorbankan dirinya dari cengkraman penjajah.